ada kucing-kucingan di Batu Licin, media yang lain mengambil angle KPK sebut barbuk suap pajak di Kalsel dibawa kabur menggunakan truk. Kalau menggunakan truk maka kita bisa membayangkan berapa banyak barang buktinya. Dan memuat satu truk tentu tidak membutuhkan waktu yang lama, artinya ada kebocoran. Salah satu kuncinya kenapa sekarang SP3 bisa dikeluarkan adalah karena revisi Undang-Undang KPK itu. Dulu KPK tidak bisa mengeluarkan SP3 tentang SP3 atau yang diberikan kepada Syamsul Nur Salim dan istri. Itu SP3 pertama loh teman-teman. Bisa jadi akan muncul SP3 lainnya. Bukannya asal-asalan tidak memberikan undang SP3, tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan bukti bahwa SP3 ternyata seringkali dipergunakan sebagai alat jual beli perkara, itu salah satunya SP3. Dan ini yang sudah diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa tidak adanya wewenang memberikan SP3 oleh KPK itu konstitusional, bukan pelanggaran HAM. Riset dari teman-teman Transparansi Internasional Indonesia sudah secara clear menjelaskan, membuktikan bahwa janji-janji yang disampaikan oleh Presiden ataupun DPR ternyata gagal total. Apa yang disampaikan penguatan pemberantasan korupsi dijawab dengan turunnya poin IPK, dijawab dengan turunnya peringkat Indonesia, dan ditambah lagi dengan pelanggaran demi pelanggaran yang sepertinya bukannya tidak ditolerir oleh KPK, tapi justru dilakukan oleh para petinggi-petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya mampir bisa mengattestikan kalau undang-undang KPK itu tidak direvisi, ini konflik COVID saga ini nggak akan seperti yang sekarang ini gitu. Bayangkan sekarang banyak sekali cerita-cerita tentang bansos, ya, BPJS. Anda tahu sekarang BPJS itu bagaimana rumah sakit sekarang civil disobedience, perlawanan masyarakat karena datang dari kepemimpinan yang tidak konsisten di dalam omongan, ucapan dan tindakannya. Dikaitkan dengan Undang-Undang 19 itu, kondisinya tidak semakin baik. Negeri ini tidak semakin baik. Kecenderungannya negara malah lebih rugi. Dan ini yang saya bilang tadi, pemberantasan korupsi menimbulkan korupsi baru. Dan sebetulnya fakta-fakta itu sudah diberikan juga, jejak digitalnya sudah ada, bukti-buktinya sudah diberikan. Seperti kata Pak Saud tadi, ini pada akhirnya hati nurani yang akan mengadili perkara kita. Apakah hati nurani para hakim MK yang merupakan diasumsikan sebagai negarawan di dalam undang-undang itu akan memperhatikan hati nurani jutaan, belasan juta, puluhan juta orang Indonesia yang turun aksi? Proses judicial review itu mungkin menjadi momentum atau upaya terakhir untuk dapat menyelamatkan KPK. Sebenarnya tidak hanya masa depan pemberantasan korupsi, tapi juga kalau kita lihat dalam spektrum yang lebih luas misalnya, ini juga terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi yang saat ini ada di tangan Hakim MK.